Salam sejahtera, selamat malam Jemaat GPIB Nazaret yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Presbiter dan pelayan ibadah pada malam hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Yakoba Marlen Yosef, MTH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Nazaret DKI Jakarta. Sebagai pengikut Kristus, sebetulnya kita perlu menyadari bahwa kita diundang Allah untuk ambil bagian dalam misinya. Salah satu wujud partisipasi kita untuk merespon undangan Allah tersebut adalah dengan terus hidup melakukan pekerjaan baik. Sebab sebagai manusia, kita diciptakan Allah untuk menjadi alatnya mewujudkan damai sejahtera. Di bulan Pelkes ini, marilah kita meninggalkan sikap hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi membuka diri untuk lebih peka, saling membangun, menopang, dan menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dengan demikian, pelayanan dan kesaksian kita tidak hanya menjadi wacana saja, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan bersama menghadap dan mengagungkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami, ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu kami mohon berkatilah ibadah kami ini, ya Tuhan, agar melalui ibadah ini kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dan membuat kami semakin giat melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca dari Mazmur 37 bait ayat ke-27 hingga 29 secara silih ganti. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya.
Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan, Orang-orang benar akan mewarisi negeri, dan tinggal di sana senantiasa. akan duduk. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab yang diambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau menyatukan kami dalam ikatan persekutuan tubuh Kristus, supaya kami boleh terpelihara, terawat oleh Tuhan dalam kebenaran sabda Tuhan. Hari ini kami datang kepada Bapa. Kami membawa hati kami, kerinduan kami untuk disapa oleh hikmat ilahi. Ya Roh Kudus, tolonglah kami sehingga pertemuan yang indah ini bersama dengan Engkau dan sesama kami, baik lewat pertemuan secara fisik di gedung gereja ini maupun lewat virtual, kami boleh bersama-sama merasakan Engkau menyapa kami dalam kebersamaan, secara khusus menyapa kami secara pribadi. Bersabdalah kepada kami, Bapa Sorgawi, kami siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita membuka Alkitab dari Efesus 2 ayat 6 sampai dengan 10 dan kita membaca secara berbalasan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Silakan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Efesus ini adalah kitab yang mengangkat tentang Kristus, hubungan antara Kristus dan jemaatnya itu berbeda dengan kitab yang lain. Kalau dalam kitab-kitab Paulus digambarkan Yesus itu adalah dasar daripada bangunan persekutuan tubuh Kristus atau bangunan gereja itu, tetapi di dalam kitab Efesus Yesus itu digambarkan sebagai kepala, lalu persekutuannya itu atau orang-orang percaya itu adalah tubuhnya gitu. Jadi berbeda ya Bapak Ibu, kalau kita lihat tulisan Paulus yang lain, Kristus dasar hidup, Kristus dasar gitu, semuanya dijadikan dasar gitu. Tidak berarti bahwa istilah Kristus sebagai kepala itu kemudian menafikan relasi antara Kristus itu sebagai dasar kehidupan gitu. Nah, penulis kitab Efesus ini, Bu Bapak, dia mencoba untuk menggabungkan hubungan antara Kristus sebagai kepala dan manusia atau umat sebagai tubuhnya itu. Dari analogi ini mau digambarkan bahwa manusia itu organ tubuh ini penting gitu. Tetapi dia tidak bisa menjadi apa-apa kalau dia tidak digerakkan oleh kepala. Begitu kan Bapak Ibu? Di dalam kepala itu ada otak misalnya, sebagai penggerak gitu, pemberi perintah misalnya. Tetapi kalau hanya otak lalu organ tubuh yang lain tidak ada, gak bisa kita bayangkan juga apa yang akan terjadi gitu. Nah, dari relasi ini mau digambarkan begini Ibu Bapak. Gereja itu ada di tengah-tengah kehidupan karena ada dua aspek gitu. Pertama, karena ada Allah yang bekerja dalam diri Kristus. Yang kedua, karena ada Allah yang menciptakan manusia. Jadi, dua-duanya harus dilihat dari aspek Allah yang memakai Kristus, gitu. Tetapi juga Allah yang memakai manusia, lalu keduanya dipertemukan. Gitu. Kalau begitu, siapa yang paling utama? Yang paling utama itu ya Allah itu. Gitu. Allah yang mau berkarya, menyatakan karya keselamatannya di tengah-tengah dunia ini dengan melibatkan gereja sebagai teman sekerja untuk menyatakan tentang karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan ini. Ini catatan pertama, ada satu. Pertama kita mau bilang begini Bapak Ibu, kehadiran saudara dan saya, jangan kita menganggap saya punya hak khusus untuk kehidupanku. Itu clear. Saudara dan saya, kita punya hak atas diri kita masing-masing gitu. Tetapi dalam relasi persekutuan tubuh Kristus, dalam memaknai panggilan diri sebagai gereja Tuhan, kita harus selalu berpikir begini. Saya punya kewenangan dalam diriku. Tetapi diriku yang harus saya arahkan, harus diarahkan ini tidak boleh diarahkan hanya berdasarkan keinginan diri sendiri. Dia harus diletakkan di bawah kehendak Kristus Yesus tersebut. Kita akan masuk dalam mekanisme proses pemilihan diaken dan penatua Ibu Bapak. Kita masing-masing diberikan hak untuk memilih bagi mereka yang sudah sidi. Lalu yang kedua, sebagian orang yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan hak juga untuk dipilih gitu. Memilih dan dipilih gitu.
Nah, dua hal ini Bu Bapak Saudara-saudara harus dihadapi dengan kesiapan hati yang mengatakan bahwa saya punya hak, saya bisa pilih siapa saja. Betul, ibu bapak punya hak mau pilih siapa saja gitu, itu hak ibu bapak. Tetapi ingat, Allah sang penyelenggara kehidupan ini, dia punya rencana juga yang harus diwujudkan. Lalu dalam rangka mewujudkannya, dia melibatkan ibu bapak saudara dan saya yang harus terhubung dengan Kristus itu. Itu sebabnya mulai sekarang, mulai kita berdoa minta, ya Allah, tolonglah saya. Kira-kira siapa ini yang harus saya pilih? Yang kedua, tolonglah saya mempersiapkan diri saya. Kalau memang Tuhan mau pakai diriku untuk melayani, biarlah Tuhan bantu saya untuk mempersiapkan diri saya. Yang kedua, kalau Tuhan mau pakai yang lain untuk menekuni tugas pelayanan ini, Tuhan juga mempersiapkan saya. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kalau kita nggak siap untuk tidak dipilih, kadang-kadang begitu kita nggak dipilih, kita bisa merasa kecewa gitu. Kekecewaan itu bisa berdampak pada diri kita, tapi juga dia bisa berdampak pada keluarga kita gitu. Bisa berdampak pada lingkungan kita gitu. Anak-anak yang tadinya bersemangat untuk hadir dalam kehidupan atau persekutuan pelayanan gereja, karena mamanya atau papanya nggak terpilih lagi, akhirnya mereka bilang ya udah kita nggak usah ke gereja Nazaret lagi. Bisa nggak begitu Bapak Ibu? Bisa sekali gitu. Kenapa? Lalu dia bilang begini, kenapa ya? Apa salahnya mama, apa salahnya papa sampai mereka nggak pilih mama dan papa begitu misalnya. Ibu bapak, saudara-saudara, bukan pertama-tama pilihan manusia, tetapi Allah sang penyelenggara pelayanan ini, dia punya rencana yang baik untuk kehidupan kita secara pribadi, terlebih lagi untuk persekutuan yang ada. Itu sebabnya mari mulai mempersiapkan diri. Apa yang Tuhan mau pakai, biarlah saya mengalir dengan rencana Tuhan itu dan beri kepekaan kepadaku untuk berproses di dalamnya. Nah ibu bapak saudara-saudara, kalau kita baca, kita mengikuti bacaan SBU sepanjang minggu-minggu ini. Bacaan kita itu ada di bawah judul semuanya itu adalah kasih karunia gitu. Kalau dipilih, kalau tidak dipilih, mari kita melihatnya. Ini adalah bagian dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah itu seperti apa ya Bapak Ibu? Coba perhatikan ayat 5 ya sebelum kita masuk dalam ayat 6. Dia bilang begini, kita mundur sedikit ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi Allah yang membangkitkan Kristus, ternyata Allah yang sama itu membangkitkan ibu bapak, saudara dan saya gitu. Ini menarik ya Bapak Ibu, dia membangkitkan kita gitu. Kristus dibangkitkan dari kematian, lalu dikatakan kita pun juga dibangkitkan dari kematian dosa itu gitu. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalamku gitu. Kenapa? Karena Allah itu dia menyamakan ya, ini Kristus, dia bangkitkan, lalu kita pun juga dibangkitkan dari kematian itu, dari kematian dosa Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat istimewa. Waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya berpikir betapa istimewanya Allah, kasih karunia Allah itu sangat luar biasa. Dia memposisikan kita begitu penting, begitu istimewa, sampai-sampai derajatnya itu kalau dia bangkitkan Yesus, dia bangkitkan kita juga. Hampir setara enggak Bapak Ibu? Posisi luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang kita suka kurang melihat dan kurang menghargai posisi yang sangat indah itu gitu.
Hidupku seperti Kristus, aku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku gitu. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen itu ada Kristus yang indah itu gitu. Orang kalau mau lihat Yesus, mana Yesus gitu. Itu dia Kristus itu gitu. Ya, sesuatu gitu, dia menempatkan kita pada posisi yang indah. Pertanyaannya untuk saudara dan saya, sejauh mana kita menghargai atau kita memaknai penghargaan Allah itu untuk menempatkan kita secara luar biasa gitu. Kita siapa? Kita orang yang beriman kepada Kristus itu, orang yang dipilih Dia, lalu orang yang diarahkannya untuk hidup percaya kepada Kristus Yesus. Nah, kemudian dia bilang begini, ayatnya yang ke-6. Dia katakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga gitu. Dia bilang kita itu diberikan tempat di sorga gitu. Sesuatu yang seolah-olah ada di sana tetapi sudah mulai diberlakukan di sini gitu Bapak Ibu. Jadi ini yang dikatakan seperti ini cuma urusan waktu sebenarnya. Saya itu sudah ada tempat di sana gitu. Kenapa saya sudah ada tempat di sorga sana? Ya karena itu anugerah Tuhan, Dia yang memberikannya gitu. Nah sekarang bagaimana kita menjaga kehidupan kita supaya selaras dengan Dia, kehendak Allah, sehingga tempat yang diberikan itu adalah sesuatu yang indah untuk hidup ini. Seorang anak kecil, ibu bapak, dia bilang begini, Tuhan itu dia tanya ya, kita ini hidup mati, tidur bangun, lama-lama kita mati, benar gak Bapak Ibu? Tidur bangun, lama-lama mati. Pertanyaannya dia bilang, apakah Tuhan itu menginginkan kematian kita ya? Kalau ibu bapak disuruh jawab, kira-kira menjawab apa Bapak Ibu? Tuhan itu menginginkan kematian kita atau apa gitu? Orang yang tidak melihat bagian Alkitab ini, mungkin dia bisa berkata, iya ya, ngapain saya buat baik, lama-lama toh saya habis juga dari hidup ini, betul gak Bapak Ibu? Tapi orang yang hidup berpengharapan kepada Kristus, yang yakin bahwa Dia sudah memberikan tempat, menyediakan tempat bagiku di sana, dia akan mengatakan bahwa saya mati, tetapi sebenarnya saya melanjutkan hidup baru bersama dengan Tuhan. Ya, toh? Jadi apa yang Tuhan inginkan? Kematiankah? Tidak. Bukan kematian, tetapi kehidupan itulah yang disiapkan oleh Allah untuk saudara dan saya. Nah, lalu untuk apa Tuhan siapkan itu semua? Ayat 10 bacaan kita bilang begini Ibu Bapak. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang diinginkan Tuhan itu kalau kita lihat ayat 10, dia bilang begini, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus gitu. Kan Adam yang lama itu sudah mati, tetapi sekarang syukur kepada Tuhan kita hidup di dalam Kristus, ciptaan baru dalam Kristus gitu. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bangun pagi-pagi atau nanti malam sebelum tidur, ada baiknya kita bertanya, pekerjaan baik apakah yang hari ini sudah kulakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu besok pagi kita bangun, kita berdoa, Tuhan bantu saya untuk melakukan pekerjaan baik. Kemudian di tengah-tengahnya kita ukur-ukur lagi gitu. Apakah yang saya kerjakan dari jam sekian sampai jam sekian ini pekerjaan baik di dalam Kristus gitu. Ataukah supaya mengerjakan pekerjaan baik itu tidak terbukti di dalam kehidupan saudara dan saya. Sabda Allah ini mengajak kita untuk membangun kehidupan
dengan selalu berpikir, Dia, Kristus adalah kepala. Kepala dari apa? Kepala dari tubuh. Tubuh terdiri dari berbagai ragam, jadi berbagai ragam anggota tubuh gitu. Yang baik untuk tangan harus juga terjadi baik untuk kaki, baik untuk leher, baik untuk pundak. Begitu kan Bapak Ibu? Kalau kita berpikir melakukan pekerjaan yang baik untuk jemaat Nazaret ini, maka Kristus Sang Kepala itu, Dia mengingatkan saudara dan saya di bulan Pelkes ini untuk selalu berpikir, kalau memikirkan yang terbaik untuk jemaat Nazaret, pikirkan juga apa yang terbaik untuk jemaat-jemaatku, untuk kawanan dombaku yang tersebar di mana-mana tempat, yang mungkin saja rezekinya berbeda dengan apa yang kita nikmati dari hari lepas hari. Sehingga perhatian kita kepada mereka, pelayanan kita kepada mereka, boleh juga merupakan bagian dari pekerjaan baik yang saudara dan saya lakukan karena tuntunan Kristus Yesus, Sang Kepala di dalam kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati kita untuk melanjutkan kehidupan dan bersemangat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Karena apa? Karena Dia memberikan yang terbaik untuk kita dan Dia sudah mempersiapkan yang terbaik juga untuk saudara dan saya gitu. Kita dapat yang baik-baik. Karena itu lakukan yang baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami,
Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami untuk beribadah kepadamu. Tolonglah kami agar ibadah keluarga malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Engkau menjaga kekudusan hidup kami melalui persekutuan GPIB Jemaat Nasaret. Tolonglah kami untuk menerapkan ajaran-Mu agar kami dapat bersaksi dengan benar tentang kasih-Mu. Tolonglah para anggota majelis jemaat juga PHMJ dalam menata pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Tolonglah setiap unit misioner agar mampu melaksanakan tugas pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan kami mengikuti keinginan yang jahat, tapi biarlah kuasa-Mu nyata atas kami. Ya Tuhan, pemilik kehidupan, kami mohon dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kota Jakarta dan segala kemajuan yang Engkau izinkan kami alami. Tolonglah kami untuk menjaga kota ini dari kerusakan yang lebih parah. Berikan kami kerelaan untuk menanggalkan ego kami, sehingga Jakarta menjadi kota yang layak untuk kami diami. Berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat mulai dari tempat kediaman kami, baik di Rawamangun ini maupun yang bertempat tinggal di luar Jakarta. Kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya wali kota, camat, dan lurah yang ada di Jakarta Timur. Berilah mereka hikmat-Mu agar mereka dapat menata kota ini dengan baik dan benar. Tolonglah jemaat kami agar kami mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kota ini. Ya Tuhan, penguasa semesta, kami mohon dengarkanlah doa kami. Tuhan, di tengah-tengah kebersamaan kami teringat kekasih-kekasih hati kami yang pada saat ini sedang bergumul dengan kondisi fisik mereka. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Deni Adam, Miriel Priscilia Yusuf, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu JAL Kando Warau, Bapak Karel Van Prach, Bapak Yosman Hutu, Bapak Stevie Hetaria, Ibu Desiree Manangka, Bapak Ishak Tenine, Ibu Diana Oroh, Bapak Alexander Rega, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Ibu Rin De Freiters, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Oley, Ibu Rustamaji, Ibu Henry Silain, Katian Dago, Ibu Maryam Purayo, Ibu Teresia Dima, Bapak Yohanes Auri, Bapak Heraldo Panjaitan. Kami berdoa juga bagi adik Eni Kiriweno, ya Bapak, tolonglah mereka merindukan jamahan Tuhan, dan bagi mereka yang telah pulih, kondisi fisik lebih baik, biarlah ya Bapa Sorgawi, mereka boleh semakin menata kehidupan mereka berpadanan dengan Tuhan, supaya kebaikan Tuhan boleh disyukuri oleh orang-orang di sekitar hidup mereka, atau yang mengenal mereka, yang Engkau izinkan menerima kebaikan Tuhan lewat kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini sakit dan tidak dapat kami sebutkan nama mereka, Tuhan jugalah yang mau menjamah mereka. Tuhan menolong mereka, karena hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan sajalah hari-hari kehidupan membuat mereka tetap bersemangat dan mereka tidak kehilangan sukacita. Kami serahkan kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus mau memberkati para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa bagi GPIB dengan program Pelkes, bulan Pelkes ini, penutupan bulan Pelkes, lalu kunjungan daripada Departemen Pelkes yang akan dilakukan di daerah IKN. Tuhan, Engkau campur tangan, semua proses berjalan dengan baik. Tidak karena
kemampuan dari setiap orang yang akan mengambil bagian untuk terlibat dalam kegiatan Pelkes ini, tetapi semata-mata karena campur tangan Tuhan di dalam acara program kerja ini. Kami berdoa ya Bapa Sorgawi untuk rencana dari pernikahan pada hari Sabtu mendatang. Ya Bapa Sorgawi, berkatilah calon mempelai, Tuhan menolong mereka sehingga semua persiapan, terlebih lagi persiapan spiritualitas boleh terbangun secara baik. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan syukur pada Tuhan atas keberadaan pos-pos pelayanan dan kesaksian GPIB dalam upaya kemandirian, di depan mimbar telah tersedia kotak khusus untuk persembahan bulan Pelkes GPIB 2022. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan nama-Nya. Kita bernyanyi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
kan? Ibu prestasi kan ada? Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita agungkan kuasa Tuhan, menyanyikan nada syukur kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Marilah kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu. Bahkan ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Serta berkati setiap pengurus gereja untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah keluarga 22 Juni 2022. Sosialisasi hasil persidangan Sinode ke-21 GPIB 2021. Sosialisasi hasil persidangan Sinode ke-21 GPIB 2021 di Surabaya dilaksanakan pada setiap hari Sabtu tiap minggunya bagi presbiter dan anggota unit misioner dari tiap gereja. GPIB Eklesia, GPIB Nasaret, GPIB Taman Harapan, GPIB Marturia, GPIB Penabur, GPIB Torsina, dan GPIB Martin Luther melalui aplikasi Zoom pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 10 hingga pukul 14. Sosialisasi akan dilaksanakan dengan materi pokok-pokok kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja keempat dengan narasumber Pendeta Yakoba Marlen Joseph dan moderator Bapak Novi Nunumete. Ibadah hari Minggu berdasarkan program kerja dan anggaran 2022-2023 Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta
dan keputusan rapat PHMJ pada Kamis 2 Juni 2022 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, maka mulai bulan Juli 2022 ibadah Minggu di GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta dilaksanakan 2 kali, pada pukul 10 secara hybrid dan pukul 17 secara tatap muka. Ibadah keluarga. Rabu 29 Juni 2022, ibadah keluarga dilaksanakan secara hybrid. Tatap muka untuk sektor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9, dan Zoom untuk sektor genap 2, 4, 6, 8, dan 10. Rabu 6 Juli 2022, ibadah keluarga dilaksanakan secara hybrid. Tatap muka untuk sektor genap 2, 4, 6, 8, dan 10, dan Zoom untuk sektor ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan GPIB Jemaat Nasaret bagi Karl Ari Solisa, Gereja Protestan Maluku, dan Kristina Diarti Saya, Gereja Protestan Maluku, pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 13. Persiapan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada Kamis 23 Juni 2022 pukul 18 di GPIB Nasaret bersama presbiter bertugas. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan keberatan paling lambat 5 hari sebelum dilaksanakan pemberkatan perkawinan pasangan tersebut, maka pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Webinar kesehatan. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nasaret mengundang anggota PKP dan turut mengajak anggota Pelkat GP, Pelkat PKB, Pelkat Kaum Lanjut Usia, dan dalam webinar kesehatan bertema wanita usia 30 plus rentan hipertensi yang dilaksanakan pada Sabtu 25 Juni 2022 pukul 16 melalui aplikasi Zoom dengan narasumber Dr. Sylvia Lumempo dan moderator Dr. Sheila Ermantik Bororing. Webinar tinjauan aspek hukum terhadap penggunaan sosial media. Pengurus pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Bapak GPIB Jemaat Nasaret mengundang anggota PKB dalam webinar dengan tema tinjauan aspek hukum dalam penerapan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik terhadap penggunaan sosial media pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pukul 10 hingga pukul 12.30 melalui aplikasi Zoom dengan narasumber Pendeta Dr. Yosef MN Hihanusa, Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit, dan moderator Penatua Eden Siahaan. Pemutakhiran data. Dalam rangka pemutakhiran data, khususnya data warga jemaat Nasaret, maka saat ini telah dipasang atau ditempel di dinding informasi sebelah kanan gedung ruang serbaguna dan di papan depan gereja data warga jemaat GPIB Nasaret Jakarta per Mei 2022. Untuk maksud di atas, apabila ada kesalahan atau koreksi atas data yang disajikan dapat diinformasikan ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Nasaret Jakarta, selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup
masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini, Ibu Pendeta Yakuba Marlen Yosef. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Ida Sumual, Novita Thomas, Fasti Polii, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan terus berpedoman pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari berdiri, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku, ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Bu Bapak, saudara-saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari kekal sampai kekal.